Jenderal Perkeretaapian atau biasa disingkat sebagai DJKA merupakan bagian dari Kementerian Perhubungan yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dengan standarisasi teknis di bidang perkeretaapian. Salah satu tugas pokoknya yaitu menata dan mengusahakan aset barang milik negara atau biasa disingkat sebagai BMN. Nilai aset DJK itu sendiri sangatlah besar dan tersebar di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal itu, maka diperlukan tindakan tegas dalam rangka pengamanan tertib administratif dalam pencatatan aset BMN agar dipertanggungjawabkan. Melalui usulan tata cara pencatatan aset BMN di lingkungan DJKA, diharapkan dapat mempermudah dalam hal pencatatan serta pengawasan aset negara. Sehingga beban-beban pembiayaan pemerintah untuk kegiatan yang berkenan dengan pencatatan aset dapat diminimalisir. Harapan dari usulan ini ialah membentuk tata cara pencatatan guna memperjelas, mengarahkan, dan mentertibkan pengelolaan aset barang milik negara di lingkungan DJKA dan membentuk database yang berbasis aplikasi baik secara offline ataupun online terkait dengan aset yang ada di lingkungan DJKA yang terupdate dan dapat dipertanggungjawabkan dengan efektif dan efisien. Setelah mendapatkan laporan dari Pak Putu Sumarjaya, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah mengenai proyek perubahan yang digagas dengan judul Strategi Optimalisasi Penataan dan Penguasaan Aset BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, saya sangat mendukung proyek perubahan ini. Tentunya dengan harapan tadi tidak hanya sekedar sebagai sebuah aturan, tapi lebih kepada output yang bisa dimanfaatkan dalam rangka melaksanakan atau menata aset BMN di lingkungan Ditjen Perkeretaapian. Banyak sekali permasalahan yang dihadapi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian selama ini, khususnya terkait dengan penatausahaan BMN dari pembangunan apakah itu jalur kereta api, bangunan-bangunan yang lainnya yang belum terdokumentasi dengan baik. Dengan proyek perubahan ini, saya berharap mulai dari perencanaan sudah bisa kita identifikasi kira-kira aset-aset BMN yang harus ditindaklanjuti sampai masuk ke dalam SIMA BMN. Demikian beberapa dukungan saya sangat berharap ini bisa segera dimanfaatkan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Putu ya selaku siswa daripada Diklat PIM 2 di lingkungan Kementerian Perhubungan yang telah mengambil judul bagaimana penataan dan penghapusan aset ya barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Harapan saya tentunya dengan adanya kajian ini dan proyek perubahan ini ya kita harapkan ini dapat mendorong terwujudnya bagaimana pengelolaan aset BMN di lingkungan Ditjen Perkeretaapian ini ke depan yang tepat sasaran ya, terus didasari kepada kepatuhan dan ketaatan kepada hukum, di mana seperti kita ketahui saat ini Ditjen Perkeretaapian ya telah memiliki aset sebesar 287 triliun, suatu angka yang sangat fantastis. Itu meliputi jalur kereta api, terowongan, jembatan, aliran listrik, telekomunikasi, termasuk juga tanah di ROW, Rumija dan Rumaja yang kita gunakan sebagai fasilitas operasional dari perkeretaapian.
Nah, di samping itu juga perlu disampaikan dengan aplikasi ini kita harapkan tentunya dapat paling tidak di wilayah Jawa bagian tengah di tempat peserta diklat ini bertugas, ini dapat diwujudkan suatu aplikasi yang dapat mendukung pengelolaan BMN secara efektif dan efisien. Nah, itu harapan-harapan saya, ya semoga proyek perubahan ini dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam rangka mendukung tertib pengelolaan aset BMN sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2018. Ini sangat penting, ini sangat strategis. Nah, oleh karena itu kepada Pak Putu sebagai peserta diklat, saya harapkan ini dapat diimplementasikan, dapat dikaji secara baik. Tentunya kita sebagai lembaga sangat berharap kajian ini dan proyek perubahan ini dapat mendorong ke arah terciptanya pengelolaan aset BMN yang semakin efektif dan efisien. Demikian, terima kasih ya. Semoga ini bermanfaat.